Masih dengan Injil Yohanes pasal yang 6. Dalam kesaksian Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang pria saja. Tidak terhitung wanita dan anak-anak, dan masih ada sisa 12 bakul. Ketika Yesus pergi, orang-orang mengikut dia. Namun Yesus mengatakan mereka ikut bukan karena percaya, bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan telah makan dan kenyang. Dengan kata lain, orang-orang mengikut Yesus karena ada kepentingan perutnya. Selama itu menguntungkan, mereka mengikut Yesus. Yesus tahu motivasi orang-orang untuk mengikut dia. Lihat juga ke dalam pasal Yohanes yang kedua, ayat-ayat terakhir. Di situ juga dikatakan Yesus tidak mempercayakan dirinya pada orang, karena ia mengenal mereka. Kemudian orang-orang mengikut dia, Yesus mengajarkan bahwa dialah roti hidup, atau roti yang memberi kehidupan. Kali ini yang goncang bukan orang banyak, melainkan murid-muridnya. Ketika orang banyak dan murid-muridnya bingung dengan maksud Yesus, apakah Yesus mengajarkan kanibalisme, harus makan daging dia, minum darah dia? Yesus tidak minta maaf. Yesus tidak berusaha memperhalus bahasanya. Kita sekarang kan begitu sensitifnya, sehingga jika ada masalah, ada salah paham, langsung walaupun kita yang salah, ya tidak bersalah pun minta maaflah duluan. Padahal jika tidak bersalah minta maaf duluan, sering orang memanfaatkan itu, mengatakan kita yang bersalah. Jadi hati-hati dengan jebakan Batman itu ya. Kalau ngaku bersalah ya harus bersalah, tak usah pura-pura yang lain, karena belum tentu motivasi orang yang lain itu benar. Nah, Yesus tidak minta maaf. Yesus tidak perhalus bahasanya, justru Yesus makin mempertegas bahwa dialah roti hidup, atau roti kehidupan, atau roti yang memberikan hidup. Dan siapa yang tidak makan dagingnya dan minum darahnya, tidak akan diselamatkan. Dan orang-orang tergoncang. Orang-orang bersungut-sungut. Yesus kembali lagi menegaskan hal yang sama. Murid-muridnya termasuk yang bingung. Dan sejak itu, kata Yohanes 6 pasal 66, banyak murid-murid. Ingat, murid-murid, bukan orang banyak ya, bukan pengikut yang biasa, tetapi murid. Banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Jadi yang sudah sekali bermurid aja bisa lari. Yang sudah sekali bermurid aja masih mau mencari-cari ajaran yang hanya menyenangkan mereka, bukan sesuai kehendak Tuhan. Maka Yesus bertanya kepada sisa yang 12 orang murid, mengapa kamu juga tidak pergi? Petrus menjawabnya dengan sangat benar, perkataanmu memberikan kehidupan, kemanakah kami harus pergi? Petrus dan 11 muridnya adalah pengikut yang benar-benar fokus ke Yesus. Tapi juga ingat, belakangan Yudas Iskariot menjual Yesus. Kemudian 10 murid lainnya lari. Hanya Yohanes yang setia sampai di bawah kaki salib Yesus menemani Bunda Maria hingga Yesus menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. Artinya apa? Gereja melupakan kualitas. Karena gereja-gereja menginginkan kuantitas, jumlah jemaat yang banyak sebagai tanda keberhasilan, tanda kesuksesan pelayanan, dan bukan melihat dari buah roh. Apakah di akhir zaman Yesus akan bertanya, hai berapa jiwa yang telah kau selamatkan? Atau Yesus akan melihat buah roh? Apakah di akhir zaman Yesus ada memberikan jumlah minimal yang harus kita selamatkan supaya bisa masuk surga? Atau Yesus meminta pertanggungjawaban kita sebagai orang yang menjadi kepunyaannya, menjadi miliknya? Apakah kita memang hidup sesuai dengan ajaran, sesuai dengan apa yang Ia harapkan dari kita? Adakah pertumbuhan rohani? Adakah buah roh yang dapat kita nikmati dan orang-orang di sekitar kita nikmati? Salam damai Tuhan.